Halo anak-anak, selamat pagi dan berkat Tuhan. Semoga berkat Tuhan hari ini melimpahi kesehatan anak-anak. Anak-anak sehat dan juga semangat untuk melanjutkan belajar matematika bersama dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar untuk materi subbab yang terakhir pada bab yang pertama bilangan bulat, yaitu tentang bagaimana caranya menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, biasanya anak-anak dalam menyelesaikan soal cerita itu sering mengalami kebingungan dalam pemahamannya. Untuk itu, di sini Bu Guru akan berikan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, anak-anak tuliskan dahulu hal apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Kemudian yang kedua, anak-anak tuliskan hal yang ditanyakan. Lalu, buatlah model matematika yang sesuai dari cerita tersebut. Kemudian, selesaikan soalnya menggunakan model matematika yang telah kalian buat. Dan yang terakhir, periksa kembali jawaban yang anak-anak sudah peroleh, apakah sudah sesuai belum dengan yang ditanyakan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi, di sini Bu Guru memberikan dua contoh soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Anak-anak perhatikan dengan baik apa yang akan Bu Guru jelaskan nanti. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada cerita seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut? Dari soal cerita ini tadi, kita tuliskan seperti langkah-langkah yang sudah disebutkan di awal tadi. Yang pertama, anak-anak perlu tuliskan apa saja yang diketahui. Ternyata, untuk menuliskan yang diketahui di sini, anak-anak lihat dari soalnya dari awal kalimat pertama, kalimat kedua, dan sampai kalimat yang berikutnya yang terakhir. Untuk kalimat yang pertama sendiri, tadi dijelaskan bahwa seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Dari kalimat tersebut bisa kita tuliskan yang diketahui karena terdapat suatu bilangan, yaitu bisa juga anak-anak tuliskan dengan burung terbang sama dengan 12. 12 di sini artinya adalah 12 meter. Kemudian, pada kalimat yang kedua, burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Dari kalimat kedua tidak terdapat bilangan yang harus kita tuliskan. Maka kita lanjut pada kalimat yang berikutnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Nah, di sini kita tuliskan ikan berenangnya sama dengan -1. Mengapa Bu Guru tuliskan -1? Karena di dalam kalimat tersebut tadi dituliskan bahwa ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Maka di sini Bu Guru tuliskan dengan -1. Kemudian, karena sudah habis yang diketahui, maka kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menuliskan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di dalam soal tersebut adalah berapa meter jarak antara burung dengan ikan tersebut. Bisa kita tuliskan cukup dengan jarak burung dengan ikan itu dengan tanda tanya. Lalu, setelah itu kita masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu dengan kalau dalam soal ini, anak-anak bisa menggunakan garis bilangan untuk mempermudah penghitungannya. Mengapa? Karena di sini menggunakan ada tadi di atas permukaan laut, di bawah permukaan laut. Nah, kalau pada garis bilangan yang di atas permukaan laut itu nilainya adalah di atas 0. Maksudnya dalam hal ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya bilangan yang positif. Sedangkan untuk bilangan yang menunjukkan di bawah permukaan laut itu adalah bilangan negatif. Nah, dalam hal ini, karena jarak antara burung dan ikan tersebut yang ditanyakan, maka untuk model matematikanya sendiri, itu Bu Guru tuliskan dengan 12 ditambah 1. Mengapa ditambah 1? Sedangkan tadi dalam diketahui dituliskan -1. Ditambah 1 karena kita mau menghitung jarak. Jarak itu tidak ada yang bernilai negatif.
Nah, anak-anak perhatikan, burung terbang itu 12 meter di atas permukaan laut. Berarti ada 12 langkah dari bilangan 0, dari bilangan awal, titik awalnya 0, itu 12 langkah sampai 12 meter itu. Kemudian ikan berenang di bawah permukaan laut itu 1 meter, maka itu dituliskan pada garis bilangan itu berada pada titik negatif 1. Sehingga kalau untuk menghitung jarak antara negatif 1 sampai dengan 12 itu berapa? Dapat dituliskan dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi untuk soal di sini penyelesaiannya jarak antara burung dengan ikan itu adalah 13 meter. Begitu ya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini mengenai suatu suhu, sebuah suhu. Nah, sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, suhu airnya naik 5 derajat Celcius setiap menitnya. Jadi setiap menit itu nanti akan naik atau bertambah 5 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Seperti tadi, untuk contoh soal yang pertama, dituliskan dulu sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, yang diketahui. Mencari atau menuliskan yang diketahui, anak-anak lihat dari kalimat per kalimat dalam soal tersebut. Yang memuat bilangan bisa anak-anak tuliskan dalam diketahuinya. Untuk yang diketahui yang pertama, itu anak-anak dapat menuliskan suhu awal air tadi disebutkan 15 derajat Celcius. Kemudian dijelaskan lagi bahwa suhu airnya tersebut naik 5 derajat Celcius per menitnya setelah air kompor dihidupkan. Nah, pertanyaannya yang ditanya bisa kita tuliskan dengan suhu air di dalam panci setelah 10 menit itu berapa? Penyelesaiannya, anak-anak menyelesaikannya bisa dengan cara seperti ini. Anak-anak tuliskan dulu, tadi setiap menit, dalam hal ini Bu Guru tuliskan, 1 menit itu naik 5 derajat Celcius. Maka, kalau di dalam pertanyaannya itu setelah 10 menit, kalau 1 menit naik 5 derajat Celcius, maka 10 menit itu naiknya tinggal anak-anak kalikan 10 dikali 5. Jadi, naiknya setelah 10 menit itu 50 derajat Celcius. Ini bukan hasil akhirnya, karena yang ditanyakan adalah berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit. Harus kita tambahkan, suhu air tadi mula-mulanya adalah 15 derajat Celcius. Kalau setelah 10 menit naik 50 derajat Celcius, maka ditambahkan dengan 50, sehingga hasilnya sama dengan 60. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa suhu air dalam panci setelah 10 menit adalah 60 derajat Celcius. Begitu ya anak-anak untuk contoh bagaimana cara anak-anak menyelesaikan soal cerita. Kalau dalam hal ini soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Kalau suatu saat nanti kita masuk ke bab berikutnya, materi yang lain ada soal cerita lagi, langkah-langkahnya juga sama. Anak-anak menentukan apa yang diketahui dulu, yang ditanya modelnya bagaimana, baru nanti anak-anak menyelesaikan menggunakan model yang anak-anak tuliskan. Begitu ya, semoga dari penjelasan bagaimana penyelesaian dua contoh soal tadi, anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Untuk itu, di sini supaya anak-anak lebih paham lagi akan bagaimana cara menyelesaikan soal cerita, Bu Guru berikan dua latihan soal untuk anak-anak. Coba anak-anak kerjakan, kemudian nanti anak-anak kerjakan menggunakan langkah-langkahnya tadi. Tuliskan yang diketahui, yang ditanya, baru penyelesaiannya. Supaya anak-anak lebih mudah dalam menyelesaikan. Begitu ya. Kerjakan untuk soal cerita ini, lalu kirimkan tugas kalian, hasil pekerjaan kalian ke Bu Guru seperti biasanya. Oke? Ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari bersama hari ini dapat anak-anak pahami dengan baik. Sampai jumpa dan berkat Tuhan.